Seperti itu sudah aman dan efektif? Mari kita simak lebih detail permasalahan tersebut bersama Dr. Rumia L. Tobing. Ya dok, apakah Anda bisa menjelaskan dok mengenai kenapa sih orang yang mengalami keluhan-keluhan nyeri dok ya, dan juga yang menjadi masalah sendi ini menjadi permasalahan kesehatan yang amat majemuk dok? Ya, memang benar. Tentu harus kita pahami dulu bahwa setiap orang hidup dengan memiliki faktor risiko yang dapat menimbulkan penyakit seperti pola makan, gaya hidup, masalah lingkungan, kontaminasi racun melalui polusi dan makanan, jenis pekerjaan, dan bahkan jenis kelamin. Nyeri sendi sangat sering dialami oleh kaum wanita dewasa, umumnya yang sudah menopause, sebab hormon estrogen sudah banyak berkurang. Jadi itulah merupakan satu kondisi yang menyebabkan seluruhnya kita harus waspada. Lalu kan sering mendengar istilah bahwa ada seperti kekakuan bahu dok. Kekakuan bahu sebenarnya artinya apa sih dok? Kekakuan bahu. Iya. Ya. Kaku bahu erat kaitannya dengan proses penyakit yang disebut peritendinitis. Artinya keadaan di mana otot tendon atau ikatan-ikatan antara otot dan tulang untuk saling melekat mengalami peradangan sehingga menimbulkan rasa nyeri. Pada gambar ini terlihat anatomi sendi bahu sebagai contoh lokasi terjadinya peritendinitis. Posisi lain yang bisa mengalami nasib serupa dan menimbulkan nyeri antara lain tumit, siku-siku di tangan maksudnya, dan persendian di daerah leher. Dok, banyak orang yang mengalami nyeri sendi ini sering mengaku dengan cara injeksi atau suntikan sana, suntikan sini. Sebenarnya suntikan itu apakah dapat memberikan dampak yang baik atau malah sebaliknya dok? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Injeksi yang diberikan tenaga medis kepada pasien dengan keluhan nyeri sendi yang amat menyiksa adalah jenis antiinflamasi yang disebut kortison atau kortikosteroid. Kortikosteroid bukan penghilang atau pengendali nyeri, melainkan suatu senyawaan kimia yang mengurangi peradangan sehingga disebut antiinflamasi. Peradangan untuk sementara menjadi berhenti sehingga rasa nyeri juga berhenti. Namun proses peradangan baru mungkin berulang kembali selama penyebab radang itu masih terjadi. Jenis kortikosteroid untuk pasien dengan osteoartritis lutut umumnya memberi efeknya untuk bertahan hanya 3 minggu saja. Sesudah itu nyeri perlahan kembali dan kembali lagi. Oh, jadi kalau dengan suntikan kortikosteroid itu hanya untuk penahan sementara. Sementara saja. Lalu akan kambuh lagi, timbul lagi dan timbul lagi. Nah, sekarang kalau misalnya seseorang pasien itu disuntik oleh kortikosteroid, disuntik lagi, itu apakah ada dampak efek negatif dok? Ya, injeksi obat steroid atau kortikosteroid memiliki efek antiinflamasi. Pasien dengan masalah nyeri yang kompleks sering menggunakan steroid untuk mencapai efek analgesik yang baik. Namun, obat ini juga memiliki efek samping yang cukup berbahaya pada pemakaian jangka panjang yang berulang. Pada jalur sistemik, efek samping yang sering ditemukan adalah peningkatan kadar gula darah. Oleh sebab itu, pasien osteoartritis dengan diabetes tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat steroid. Selain itu, sekalipun terapi radang sendi dengan injeksi steroid, proses kalsifikasi di sekitar sendi, atrofi kulit, depigmentasi kulit, nekrosis iskemik tulang, nekrosis kepala femoral, sinovitis akut, dan dislokasi sendi terus berlangsung. Artinya, walaupun nyeri berkurang,
namun proses patologis yang menjadi dasar masalah utama akan tetap berlangsung. Wow, jadi dengan suntikan kortikosteroid itu bahwa penyakit tidak hilang, tapi dengan suntikan yang berulang-ulang malah itu akan menimbulkan efek yang sangat tidak baik sekali, dokter ya. Efek samping penyakit. Sekarang saran dari dokter nih untuk pemirsa, dok. Bagi mereka mungkin yang telah menerapi dengan cara suntikan kortikosteroid, bagaimana, dok? Ya, baik. Saran yang boleh kami sampaikan tidak terlalu banyak mungkin karena ini terbatas sekali ya. Tapi setiap penyakit yang termasuk nyeri sendi memerlukan pengobatan yang mampu mengatasi dasar masalah penyebab timbulnya penyakit tersebut. Bukan hanya bertujuan mengatasi keluhan subjektif yang sifatnya sementara. Oleh sebab itu, pemirsa yang sudah melakukan terapi injeksi kortikosteroid hendaknya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan kembali untuk merubah pola pendekatan terapi sehingga kerusakan sendi yang sedang terjadi tidak semakin berlanjut dengan parah. Sangat jelas sekali, dokter. Pemirsa, demikian apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Rumi Altobing, dan kita tidak bisa sembarang menggunakan injeksi-injeksi yang bisa mengakibatkan akibat yang fatal, dokter. Dan pastikan bahwa kita mendengar lebih banyak tentang manajemen nyeri sendi dengan pendekatan injeksi kortikosteroid, yakni suatu senyawa kimia yang memberi efek penenang terhadap sebuah proses inflamasi yang menimbulkan keluhan nyeri. Pemirsa, setelah yang satu ini, saya Freddy Su Sunian Chang kembali bersama Dr. Rumi Altobing akan membahas tentang penanganan nyeri sendi dalam kaitan pemakaian obat-obatan yang meredakan keluhan sakit tersebut. Pastikan tetap di S-High Talk. Glukosamin sendiri dibuat dari cangkang hewan-hewan melata dari dasar laut dalam yang mengandung zat bersifat mirip kalsium dan zat kapur. Terima kasih pemirsa, tetap bersama saya Freddy Su Sunian Chang dan Dr. Rumi Altobing dalam program S-High Talk, kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Pemirsa, ketika orang merasa nyeri pada pergelangan tangan, kaki, dan bahkan lutut, maka mereka akan menemui dokter. Selanjutnya, dokter akan menentukan diagnosa penyakit berdasarkan keluhan-keluhan tadi. Sesudah pemberian terapi, orang umumnya akan kembali menyampaikan keluhan yang sama. Dan tindakan umum dokter adalah yang pertama kali dilakukan menolong pasien dengan mengobati ataupun mengurangi rasa nyeri yang dikeluhkan. Sekalipun nanti pasien itu akan kembali lagi dengan keluhan yang sama dan selalu berulang-ulang, atau bahkan dengan rasa nyeri yang meningkat. Terapi dengan pendekatan yang sama tetap menjadi anjuran standar. Sekarang kita mau membicarakan bagaimana keadaan nyeri sendi ditangani dengan pemberian obat yang bekerja bersama suplemen yang konon dapat menyembuhkan penyakit yang menyertai nyeri sendi seperti osteoartritis. Nah, pemirsa, kita kembali akan berbincang-bincang bersama Dr. Rumi Altobing. Dok, ini kan ada suatu jenis obat yang sangat populer ya. Konon ini mujarab katanya, canggih dok, bisa mengobati nyeri sendi. Oh ya? Yakni glukosamin. Nah, sebenarnya glukosamin ini jenis obat apa, dok? Baik. Glukosamin telah digunakan sebagai suplemen bersama untuk 40 tahun dan klinis terbukti memiliki beberapa efek menguntungkan pada sendi osteoartritis. Tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Kedokteran University of Utah Amerika Serikat pada tahun 2008, hasilnya telah menunjukkan bahwa glukosamin memiliki sedikit efek pada tahap awal OA atau pasien dengan kelas 2, tetapi untuk mereka yang sudah berada di tahap yang parah, tidak ada peningkatan kesembuhan signifikan secara statistik. Glukosamin sendiri dibuat dari cangkang hewan-hewan melata dari dasar laut dalam yang mengandung zat bersifat mirip kalsium dan zat kapur, mengandung nilai protein yang tinggi dan memiliki efek antiinflamasi alamiah. Glukosamin
sering disebut sebagai suplemen untuk radang sendi dan masalah tulang, serta diproduksi banyak merek, nama dagang yang berbeda di seluruh dunia. Glukosamin ya dok ya, yang namanya sering kita dengar. Lalu cara kerjanya bagaimana dok? Glukosamin ini untuk menyembuhkan nyeri sendi. Baik. Glukosamin saya katakan tadi mampu mengobati peradangan pada sendi. Itu karena ia dapat mengontrol sistem kekebalan tubuh. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa glukosamin menghambat pertumbuhan sel tulang rawan dengan cara menghambat total tingkat aktivitas metal loproteinase. Oleh karena itu bisa memperlambat